Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlina Saputri dengan NIM C1C02129 akan memaparkan materi dengan judul akad sar, akad wadiyah, akad al-wakalah, akad al-kafalah, akdul hasan, akad al-hiwalah, akad al-kan. Yang pertama, akad sar. Akad sar menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli. Sarf adalah transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya. Sumber hukum akad sarf yaitu hadis riwayat Muslim, artinya Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang atau tidak tunai, dan terdapat juga dalam Al-Quran. Jenis pertukaran transaksi valuta asing utama transaksi spot, yang kedua transaksi forward, yang ketiga transaksi swap, yang keempat transaksi option. Rukun transaksi saf terdiri dari yang pertama pelaku terdiri atas pembeli dan penjual, objek akad berupa mata uang, dan terakhir ijab kabul atau serah terima. Akad wadiyah. Akad wadiyah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang atau nasabah dan pihak yang diberi kepercayaan seperti bank. Sumber hukum dari akad wadiyah terdapat pada Al-Quran. Dalam Al-Quran surah 4 ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Terdapat dua jenis akad wadiyah, yang diantaranya yang pertama wadiyah amanah dan wadiyah yadamanah. Rukun wadiyah ada tiga, diantaranya pelaku terdiri dari yang pertama pemilik barang atau pihak yang menitip atau muwadi, dan pihak yang menyimpan atau mustauda. Yang kedua objek wadiyah berupa barang yang dititipkan atau wadian. Yang ketiga ijab kabul atau serah terima. Akad al-wakalah. Akad al-wakalah adalah akad tumpahan kekuasaan atau oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Sumber hukum dari akad al-wakalah terdapat pada Al-Quran, dalam Quran surah ke-18 ayat 19 dan As-Sunnah. Rukun wakalah ada tiga, yaitu pelaku yang terdiri dari pihak pemberi kuasa atau mewakil dan pihak yang diberi kuasa atau wakil. Objek akad berupa barang atau jasa, ijab kabul atau serah terima. Berakhirnya akad al-wakalah, salah seorang pelaku meninggal dunia atau hilang akal, pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai, pemutusan oleh orang yang mewakilkan, wakil mengundurkan diri, dan terakhir orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakilkan. Akad al-kafalah. Akad al-kafalah adalah suatu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga atau makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung atau makful anhor atau hasil. Sumber hukum akad al-kafalah terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun kafalah ada tiga. Yang pertama pelaku yang terdiri atas pihak peminjam, pihak yang beruntung, dan pihak yang berutang. Objek akad berupa tanggungan pihak yang terutang baik berupa barang, jasa maupun pekerjaan. Dan terakhir ijab kabul atau serah terima. Qardul Hasan. Hasan adalah pinjaman tanpa dikenai biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Sumber hukumnya terdapat pada Al-Quran, dalam Al-Quran surah kedua ayat 280 dan As-Sunnah. Rukun Qardul Hasan ada tiga, diantaranya pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman, objek akad berupa uang yang dipinjamkan, ijab kabul atau serah terima. Akad al-hiwalah. Hawalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, atau memikul satu di atas pundak. Maksud indadikan dapat berupa hutang atau piutang. Jenis akad hiwalah diantaranya dapat ditinjau dari sisi objek akad. Hiwalah dibagi menjadi dua. Yang pertama hiwalah al-haik, pemindahan hak atau anjak piutang. Yang kedua hiwalah ad-dain atau pemindahan hutang. Dari sisi persyaratan atau hiwala terbagi menjadi dua. Yang pertama hiwala al-muqayyada atau pemindahan bersyarat. Kedua hiwala al-mutlaqah, pemindahan mutlak.
Rukun hiwala ada 3. Yang pertama, pelaku yang terdiri atas pihak yang berutang atau berpiutang atau muhil. Pihak yang berpiutang atau berutang atau muhal. Pihak yang mengambil alih utang atau piutang atau muhal alaih. Objek akad adalah adanya utang dan piutang, ijab kabul atau serah terima. Akad al-ran. Ran secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, ran adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Sumber hukum akad ran terdapat pada Al-Quran, surah ke-2 ayat 283 dan As-Sunnah. Rukun al-ran ada 3 diantaranya sebagai berikut. Pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan atau rahin dan pihak yang menerima gadai atau murtahin. Objek akad berupa barang yang digadaikan, marhum dan utang, marhum bih. Yang terakhir ijab kabul atau serah terima. Sekian dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.